serumit apapun, sesulit apapun kebutuhan kita, janganlah kita mengucapkan istilahnya pengen munjung atau pesugihan, jangan sekali. Kita berbuat jahat, berbuat iri, ada balasan. Jangan di akhirat, di dunia sini juga pas langsung ada. Makanya kalau mau berbuat sesuatu itu pikirin dulu, sinkronin dulu, apakah benar, apakah salah saya berbuat begini. Jadi dalam setiap perjalanan itu banyaklah makhluk, bermacam-macam makhluk itu yang berupa-rupa wajah, serem kan. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang cantik, ada yang ganteng juga ya kayak kita. Tapi kalau makhluk itu lebih serem. Lebih seremnya yang berkesan itu BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini, pada malam ini, saya selaku kru Abah Bandung di sini, saya sebagai pembawa acara yang akan melanjutkan lagi, menceritakan lagi pengalamannya Abah Bandung, ceritanya yang mistis. Jangan lupa kepada rekan-rekan semuanya, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum Mbah, sampurasun. Selamat malam Mbah. Malam. Gimana sekarang kabarnya Mbah? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Barangkali Mbah mau ada yang disapa dulu oleh Abah? Oh, iya tentunya ada. Monggo Mbah, silakan. Ya, makasih untuk kru Abah semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu semuanya, rahayu. Selamat malam sobat Baraya Abah, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di malam ini di channelnya Abah Bandung sendiri. Semoga malam ini kita semua diberikan kesehatan, Amin. Keselamatan, Amin. Kebahagiaan, Amin. dilimpahkan rezeki yang berkah, Amin. serta dipanjangkan umur kita semua umat. Amin, Allahumma amin. Dan untuk malam ini sobat, Abah akan menceritakan tentang hal-hal mistis, cerita atau pengobatan medis atau non medis. Ya, barangkali pemirsa ada keluh kesah, pengen ketemu Abah, pengen sharing sama Abah, monggo silahkan. Ada nomor WA Abah, nanti di WA aja.
tanpa ada admin ya, langsung berhadapan dengan Abah. Barangkali saudara Abah semuanya, mudah-mudahan Abah bisa bantu dengan doa. Sebagai umat, kita harus saling tolong menolong, gitu kan. Kita punya ilmu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk diamalkan, barangkali bermanfaat untuk umat, gitu kan. Barangkali saudara Abah Baraya semua dimanapun berada pengen sharing sama Abah, ada keluhan silahkan di WA Abah, ada nomor Abah kan, nomor WA Abah di situ, begitu. Dan untuk malam ini Abah akan menceritakan tentang keluh kesah pasien atau hal-hal mistis ya, pesugihan atau orang-orang yang serakah gitu kan. Dan untuk malam ini sobat semua, dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan cerita-cerita dari Abah. Tapi jangan lupa sambil kita nonton atau menyimak cerita Abah, alangkah baiknya kita sambil disiapin segelas kopi atau sebungkus rokok. Semoga bermanfaat untuk saudara Abah semuanya. Selamat mendengarkan atau selamat menonton. Kalau pengalaman Abah yang paling berkesan dalam mencari ilmu sampai Abah bermanfaat untuk orang lain itu apa, Bah? Banyak sih yang bermanfaat itu ya. Satu, ada yang datang seseorang pasien, dia keluh kesahnya kepepet sehari-hari di ekonominya. Ini kan udah zamannya ekonomi kita setahap sejajar. Ada yang kekurangan, ada yang pas gitu kan. Ini yang banyaknya yang kekurangan ekonomi gitu kan. Banyak orang sekarang di zaman ini yang pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan gitu kan. Itu intinya. Datanglah seorang pasien meminta untuk kekayaan gitu kan. Nah, itu yang paling dalam hati itu, kok orang tiba-tiba datang untuk meminta kekayaan ke Abah, itu kan dengan jalan pintas. Kenapa nggak kerja sendiri, nggak kerja keras sendiri ya? Minta ke Abah, minta tolong, minta saya supaya usaha saya dimudahkan, supaya saya punya uang banyak. Harus katanya, harus, soalnya saya lagi kepepet sama ekonomi, sama utang. Mudah-mudahan Abah bisa bantu. Kalau dengan itu insya Allah, dengan izin Allah, Abah siap membantu. Tapi dengan catatan, kita sumerah diri, semujud pasah ya, kan musik malikin diri orang, sok kurang teh nyuhun kenal minta naon aja. Abah mah sebagai pelantara, sebagai jembatan. Kalau sampean pengen ekonomi pas, silahkan berdoa ya, berdoa, berusaha, beristighfar. Jangan ngambil jalan pintas. Wah, nggak mau katanya, udah capek dengan kehidupan saya, udah lelah.
Karena apa? Selalu saya hidup miskin. Oh, berarti sampean nggak mensyukuri pemberian nikmat dari Allah. Istighfar kata Abah. Enggak, pokoknya anterin saya, rezeki apapun saya jalani. Gitu Pak. Panjenengan selalu istighfar lah kata Abah. Banyak istighfar. Yang datang ke Abah itu bukan untuk mengais kekayaan, tapi untuk insaf, eling, taubat, sebagai Abah itu menerangi orang-orang yang kegelapan kayak panjenengan. Ini udah gelap. Abah dibilang gelap karena dia pengen mengais kekayaan dan jalan pintas. Minta diantarlah untuk pesugihan, itu kan. Sedangkan Abah kan bukan tipe orang kayak gitu. Justru Abah ngelingan ngimankeun ke seseorang yang lagi kegelapan. Begitu. Tapi dia kukuh nekat, nggak mau diceramahin. Udah bosen katanya ceramah gini gitu, nggak akan masuk ke saya. Itu yang paling kesal. Pasien kayak gitu. Jadi orangnya itu serakah. Kalau istilah Sunda mah nedreg. Iya, Pak. Nedreg, pengen cepet-cepet kaya kan. Nah itu yang paling kesal. Abah coba sadarkan dengan berbagai doa lah dalam hati, tapi nggak diucapin karena di depan tadi panas, semakin panas. Pokoknya Abah punya apa, doa apa biar saya cepat kaya. Kalau nggak punya doa, anterin saya lah, saya pengen muja katanya. Subhanallah, ya Allah, ini orang kata maksa amat pengen kaya dengan cari jalan pintas. Kalau sampean nggak mau sadar, nggak mau tobat, jangan datang lagi ke Abah. Masih banyak orang lain yang bisa nganter. Silahkan ke orang lain. Kalau tujuan Abah bukan ke sana. Justru tujuan Abah untuk mengelingan umat, ya, supaya tobat. Jangan sampai kita ngambil jalan pintas untuk kekayaan, untuk duniawi. Itu dosa, kita tidak mensyukuri rezeki apa yang sudah kita makan. Mau besar mau kecil, syukuri, nikmati. Rezeki itu nggak akan tertukar. Betul, Bang. Kadang ada kita di bawah, di atas. Jadi kita berputar, kayak dunia itu berputar. Kita nunggu kesabaran. Kalau kita nggak sabar, ya otomatis tunggu ajab. Itulah buat orang-orang serakah. Kalau boleh tahu, itu pasiennya cewek atau cowok? Atau laki atau perempuan atau suami istri, Bah? Gimana? Itu yang datang suami istri. Kebetulan yang datang suami istri kan. Bukan istri satu, itu istri yang muda. Itu dia itu punya 2 istri. Ya mungkin kelilit sama resiko mungkin si orang itu. Awal akhirnya dia nyadar, udah Abah ceritakan bahwa itu kita mengais rezeki dengan jalan pintas itu dosa luar biasa. Jadi 2 kali kita dihukum, ya. Kenapa 2 kali dihukum? Karena belum ajal dia dengan perjanjian siluman kan. Kalau udah perjanjian dengan siluman, ya belum udah tuntas, ya diambil dia. Jadi alam goib si kerajaan siluman, kan belum waktunya meninggal. Jadi 2 kali penyiksaan. 1 kali penyiksaannya di alam negara, di goib, di kerajaan siluman. Kedua kali api neraka. Di situ. Apakah nggak sayang sama diri kita, sama badan kita, sama anak cucu kita nantinya? Ya, bakal jadi korban datang. Jadi kebawa sampai anak cucu juga kalau kita mengais keuntungan atau kekayaan dengan jalan pintas, jalan pesugihan atau munjung. Itu nggak boleh. Kita itu punya pikiran cerdas,
jenius luas wawasan. Kalau kita pengen bener-bener kerja keras, jangan sampai kita pengennya duduk tidur di rumah laleh, kapan mau punya uangnya. Kalau kita enggak ikhtiar, enggak berusaha, diiringi dengan doa, itu intinya. Sepahit apapun, sesulit apapun kebutuhan kita, janganlah kita mengucapkan istilahnya pengen kunjung atau pesugihan, jangan sekali. Itu udah dosa. Mendingan kita perbanyak istighfar. Mungkin ini ujian buat kita. Semua kita diuji semua. Ujian itu kan bermacam-macam. Ada ujian yang lebih berat, ada ujian sedang, ada lagi yang diuji biasa gitu kan. Nah intinya gimana caranya kita bisa melangkahi ujian itu, mengiringi ujian itu. Kita harus seimbang. Ujian itu tetap kita semua itu diuji. Nggak ada orang yang nggak diuji. Diuji dalam segala hal apapun, yaitu tentang keimanan, tentang rumah tangga, tentang kehidupan kita. Itu selalu penuh ujian kita. Makanya kita jangan sampai melupakan Allah. Kita asal dari mana, pulang harus kemana. Jadi acek sepuh mah, acek sesepuh dulu mah, acek kolot, ulah poekeun kerek balik. Urang teh cenah lahir teh di mana, kebalik teh urang teh ka mana. Teu lamun poekeun urang kan malah apa? Ukur apal urang lahir hungkul urang teh meureun keur pambalikan teh nyaho. Jangan sampai gitu. Selalu beristighfar, itu kuncinya dalam kehidupan kita. Kalau kita nganggup hawa nafsu, timbullah kecelakaan. Udah dikasih wejangan sama abah, itu yang suami istri, akhirnya pamit. Terima kasih wejangannya, alhamdulillah bisa sharing dengan abah, saya kebuka sekarang. Ya alhamdulillah teteh akan sekarang kita berdoa ya, berusaha beristighfar, memohon sama Tuhan, sama Allah anu musik malikeun diri ulang. Jangan sampai kita menurut urang mah amal mutluk cek orang Sunda, syukuri rezeki mau kecil mau besar, apalagi rezeki yang udah dimakan sama kita. Itu syukuri, nikmati sama kita. Intinya dari abah, perbanyaklah istighfar, jalankanlah ibadah yang 5 waktu. Apalagi kalau kita sering-sering bangun tengah malam sholat tahajud, minta petunjuk sama Allah ya, supaya dibukakan pintu rezekinya buat kita semua umatnya. Tapakuri diri kita. Abah mah nggak bisa bantu dengan kekayaan, cuma bisa bantu dengan wejangan, nasihat. Ya, kata abah gitu kan. Oh ya bah, terima kasih, kalau boleh tahu kan saya awam, nggak tahu gini-gini caranya gimana. Nanti dikasih tahu. Kata abah. Cara-caranya kita sholat, kan. Udah sholat kita berzikir, bersolawat, itu intinya. Kita jangan sampai kita punya pekerjaan terus digelutin di bidang pekerjaan, lupa ibadah kita tidak dijalankan. Hati-hati kehancuran. Tapi kalau seimbang, kerjaan kita dijalani, ibadah kita dijalani ya, sedekah, zakat, ke fakir miskin, ke yatim piatu dijalani, luar biasa. Itu yang dinamakan manusia. Jadi manusia itu harus berguna demi umat semua, saling bantu. Makanya jangan sampai kita menghilangkan sifat ulas asli ke sesama ya, ke sesama makhluk, ke sesama umat kita. Harus ditanamkan itu di diri kita, itu ulas asli.
saling bantu, saling tolong menolong, bukan saling sikut. Ceritanya dia pulang pamit, terima kasih Pak atas wejangannya, saya akan jalani. Saya tidak akan emosi untuk pesugihan atau emosi untuk menunjung. Saya udah ngucapin, udah salah katanya, udah dosa saya. Iya, cobalah berbanyak sholat taubat nasuha, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Siapa tahu udah pulang dari sini ada barokahnya, ada karomahnya. Abah kan sebagai manusia ya, justru Abah pengen doa Abah itu mustajab buat semua umat, tergantung Allah memberikan ke kita karomah gitu kan. Kita jangan si Abah mah gini-gini. Lah Abah nggak punya apa-apa kan, cuman punya doa. Itu juga kalau di ijabah. Semua manusia itu nggak ada yang sakti, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Kesaktian ilir ibaratkan ayam jago. Ayam dibilangnya jago, manusia nggak ada yang jago. Jadi jangan sekali-kali kita menyombongkan diri ya, sombong. Punya ilmu sedikit udah sombong, takabur, itu enggak boleh. Tidak boleh ilmu juga dijual belikan gitu. Kita seikhlasnya membantu umat itu dengan ikhlas. Apa disebut ikhlas? Karena kita kan cuman manusia, cuman punya wejangan, cuman bisa ngasih wejangan petua kan, membimbing dia supaya jangan terlibat ke jalan yang tidak diridhoi Allah, jangan sampai terjerumus ke jalan sesat gitu. Kita saling bantu lah. Kita nggak punya apa-apa, kesaktian hanya milik Allah itu lah. Jadi jangan sampai orang lain jangan sampai kita menghambat rezeki orang, syirik ke orang, itu nggak boleh, berdosa. Ini hukum nyata, karma kita berjalan. Kita berbuat jahat, berbuat iri, ada balasan. Jangan di akhirat, di dunia sini juga pas langsung ada. Makanya kalau mau berbuat sesuatu itu pikirin dulu, sinkronin dulu, apakah benar, apakah salah saya berbuat begini. Itu intinya. Kita harus beristighfar itu dengan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran kita. Walaupun kita terlilit utang piutang, tapi dalam keadaan beristighfar insya Allah akan kebuka. Tuh kuncinya. Banyak keluh kesah menghadapi pasien, itu yang paling berkesan dalam setiap pasien itu. Bukan satu orang dia aja, bukan dia aja, banyak. Cuman Abah tidak bisa menargetkan orang itu harus sakti, harus sehat, orang itu harus kaya, nggak bisa kan. Kita pasrahin aja sama Allah sesuatunya. Kita sebagai manusia kan, jemaatan, silahkan bekerja, berusaha, beristighfar. Jangan sampai lupa berdoa. Kan udah menyampaikan apa berulang-ulang kan? Ada 5B: berdoa, berzikir, berpikir, berusaha, beristighfar gitu. Kita sebagai jembatan untuk menerangi yang gelap. Kita berdoa setiap hari, setiap detik, setiap waktu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita umat, supaya jangan tersesat. Banyak cara orang yang menggunakan kekayaan, tapi kita masing-masing jangan sampai kita saling ganggu. Kita mengganggu orang lain berarti kita menutup rezeki orang.
Misalkan gini nih, ada orang lain lagi naik daun nih, wah lagi jaya kan, lagi jaya lah dari segala hal bidang apapun, terus sama kita dicegah, Ted, dipegat, ditutup usahanya apapun, Ted. Apa nggak ngedosa kita? Kan kita dosa. Kita syukuri orang lain mau berbuat apa, orang lain mau kaya, usahanya maju, kita syukuri. Ya, jangan sampai kita punya niat dalam hati itu busuk, iri, dengki, jangan, nggak boleh. Itu udah dosa. Kita diomong-omongin ke orang, dia itu gini-gini kekayaannya atau usahanya gini-gini, itu udah dosa. Apalagi sampai dia mencaci maki, berarti kita menutup rezekinya dia. Apakah dia nggak dosa? Dosa. Makanya kita jangan sampai saling sikut, biarin aja masing-masing. Mau orang begitu, begini, mau nggak silakan. Itu mau urusan dia pribadi. Ya, kita urusan kita jangan sampai saling sikut gitu aja intinya. Kesaktian hanya milik Allah, nggak ada yang sakti. Kita hanya punya raga. Kalau sukma nggak ada, di situ jangan sampai kita menyombongkan. Apalagi sampai saling sikut, saling jatuhkan, itu nggak boleh. Apalagi kita sekarang zaman modern, media banyak contohnya hal-hal yang saling sikut dalam bidang konten, itu nggak boleh. Istighfarlah kita, jangan saling mencela, mencaci. Biarin aja dia mau bikin konten apapun juga, itu hak-hak dia. Kenapa kita yang iri, yang komen? Ya, janganlah sampai gitu. Harus punya sifat ulas asih. Ambil yang baiknya, buang yang negatif. Ambil hikmahnya. Barangkali ada hikmahnya dalam cerita ini. Ya, kita ambil hikmahnya. Kita pelajari hikmah pengalaman cerita ini. Yang negatifnya kita buang. Itu penting. Singkat cerita dia pulang, pamitan. Bah kalau gitu terima kasih, saya mohon pamit. Alhamdulillah bisa sharing sama Abah. Semoga usaha saya, rezeki saya dilancarkan. Sesudah sharing dengan Abah ya, sama-sama kata Abah, tapi jangan lupa pulang dari sini harus ingat istighfar selalu. Ya, setan itu mengiringi kita, diri kita. Berjalanan setan itu, hati-hati. Dari sini ya sampean mengucapkan tidak akan mendoakan Allah tidak akan pesugihan atau tidak akan muja. Ya, hati-hati. Jaga ucapan kita. Sinkronkan dengan hati. Selalu istighfar pada ilahi. Intinya gitu. Kita mah belum, jangan merasa kita sempurna, enggak bisa. Manusia enggak ada yang sempurna, enggak ada. Kita jalanilah sama-sama. Jangan sampai kita iri dengki ke orang, ke umat. Justru yang kita inginkan itu sifat tolong menolong, ulas asih, ya, saling memberi, saling mengasihi. Itu intinya hidup. Hidup itu harus bermanfaat untuk semua umat, untuk orang banyak, bukan untuk diri kita, senang-senang diri kita, bukan. Sementara orang lain yang kelaparan, orang lain yang miskin, kita enak, makan enak gitu kan, berbahagia, berpoya-poya, sedangkan orang miskin melihat kita. Subhanallah. Bantulah, bantu saling memberi, saling menolong. Itu intinya yang Abah alami sebagai supernatural, keluh kesahnya banyak. Segitu bah ceritanya. Yang pasien yang ngeyel itu mau pesugihan. Iya, ceritanya dia sadar. Alhamdulillah dia sadar, bisa Abah ceramahin, bisa Abah sadarkan, gitu kan. Malahan
dia minta dituntun untuk belajar gimana caranya sholat, gimana caranya bersolawat, berzikir, berdoa. Dia minta dibimbing. Alhamdulillah dia terketuk hatinya, tidak kalau orang Sunda tidak entreg lah, jadi tidak bisa kita diredam emosi nafsunya, itu bisa kita redam. Alhamdulillah. Iya bah. Kesimpulan sekarang bah, sejak abah menimba ilmu dari dulu sampai sekarang, ringkas yang tadi pasien masalah perekonomian tentang rumah tangganya gitu ya bah. Kesimpulan untuk wejangan dari abah, wasiat dari abah untuk zaman sekarang supaya kita semuanya, khususnya diri pribadi saya juga, kuat iman kita, takwa kita kepada Allah. Gimana bah? Monggo. Ya intinya kita tanamkan dalam diri kita itu keimanan kita harus kokoh. Pancen cekolat baheula mah cek sesepuh kata orang tua dulu ya. Jangan sampai kita kena kowaging sih ya. Kalau kita pengen iman kita kuat, pancet ya jalani apa yang harus kita jalani sebagai umat itu. Punya kewajibannya. Satu, keimanan itu banyak. Contohnya kita ibadah, tiangnya agama, itu yang harus kita jalani. Jangan sampai kita lalai dengan yang 5 waktu. Harus tepat waktu. Waktunya azan ya kita ambil air wudhu, bersih-bersih, kita sholat. Jangan sampai kita kerja nih, wah kotor bobolokotnya, cenah hoream sholat hengkewe. Jangan sampai gitu, itu berarti lalai. Sholat nggak berjam-jam, cuman berapa menit, itu intinya. Untuk melakukan beribadah itu nggak berjam-jam. Kalau kita ringkas, kita punya pekerjaan nih, istirahat dulu kita mandi bersih. Cuman sholat pun cuma paling 5 menit 10 menit lah, istirahat gitu. Intinya itu yang harus ditanamkan supaya iman kita kuat. Benteng sebagai benteng hidup kita, tiang agama itu yang 5 waktu. Sholat, yang dibilang sholat itu ibadah itu banyak. Bah, sudah itu kan tadi abah menceritakan pasien yang datang ke padepokan, keluh kesah pasien yang paling berkesan buat abah, paling ampuh buat abah. Terus sekarang kalau boleh tahu bah, pengalaman abah dulu sampai sekarang, hal mistis, makhluk yang paling ampuh, paling menyeramkan itu buat abah apa bah? Yang mana? Insyaallah abah akan menceritakan tentang sejarah atau cerita abah dulu. Jadi dalam setiap perjalanan itu banyaklah makhluk, bermacam-macam makhluk itu yang berupa-rupa wajah lah. Serem kan, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang cantik, ada yang ganteng juga ya kayak kita. Tapi kalau makhluk itu lebih serem, lebih seremnya yang berkesan itu BK itu lebih serem. Satu serem, dia lebih kuat kan kesaktian, kadikjayaan ilmunya kuat, tingkatan tinggi. Udah Batara Karang itu. Nah ada lagi yang paling serem yaitu Jenglot, kan bertaring itu juga kekuatannya hampir sepadan dengan Batara Karang, cuman tinggi Batara Karang
Kalau di istilah pergoiban, tingkatan tingginya ya Batara Karang dalam pergoiban. Ya. Tapi ada juga yang ngalahin. Ya, intinya kita setiap kita punya kekuatan, punya ilmu, di atas kita pasti ada yang lebih tinggi. Makanya di atas langit masih ada langit. Jangan pernah kita punya sesuatu disombongkan, dipamerkan, atau enggak. Orang lain juga lebih tinggi dari kita. Intinya. Ya ini mah perjalanan yang lebih berkesan ya. Kita bertemu dengan makhluk ya sejenis Batara Karang. Gitu kan. Kalau model buta hijau, kalau ngoe itu nggak sepadan dengan Batara Karang. Sangat dahsyat kalau Batara Karang. Dan dina berkelahinya juga bukan tingkatan rendah, itu tingkatan tinggi. Bisa-bisa badan kita hancur, nggak hancur dimakan sama dia. Yang dimakan ya darah, dia pengennya darah. Terus yang lagi berkesan lagi kalau kita lagi obati pemagaran goib tuh, yang paling berkesan itu di dalam setiap memagari dengan kalimat-kalimat sholawat syahadat, itu banyak makhluk-makhluk yang terbakar dengan doa kita. Dengan bersalawat kita, makhluk itu terbakar karena dia mungkin udah dikelilingi dengan doa sholawat atau syahadat. Nah, dia nggak bisa kemana-mana kan, udah kekunci di situ, udah kekurung karena dengan pemagaran itu. Makanya hangus, terbakar, istilahnya gitu. Intinya itulah, kita harus di setiap rumah itu pasti ada jin, cuman jinnya berbeda-beda, ada yang baik, ada yang jahat. Itu hampir di setiap rumah pasti ada jin yang dinamakan makhluk. Makanya kita nggak sembarangan kalau bikin rumah ya, apalagi beli rumah baru, bikin dari nol, tetap masih ada jin mengikuti kita, mengiringi kita, manusia. Kasih sesama makhluk Allah. Tahu. Serem kalau kita, makanya hati-hati kalau kita terjun ke dunia goib. Harus dengan fondasi yang kokoh, kuat. Kalau fondasi kita belum kokoh, jangan harap mau terjun ke dunia goib. Nyawa taruhan, nggak nyawa, stres kita, jadi gila kita. Karena apa? Karena muncul orang sudah mah ilmu teka taikan, wajeng manjing guru. Nah, apa yang dibilang nggak manjing guru itu? Jadi bergurunya lewat media, atau lihat dikasih seseorang amalannya, belum tahu artinya apa, kuncinya apa. Itulah inti kita, segala sesuatunya harus ada yang bimbing biar kita enggak terjerumus ke jalan yang salah. Begitu. Nah, mungkin untuk sementara malam ini mungkin sampai di sini dulu lah cerita. Nah, karena banyak kegiatan, banyak kesibukan apa. Nah, untuk malam ini cukup sekian. Bila mana ada yang mau komen, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like di channelnya Abah Bandung. Bila mana Abah berkenan tampil lagi, silahkan komen, like, subscribe di channelnya Abah Bandung atau di channelnya Ki Sukma Jayadi. Gitu. Untuk itu Abah undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.